Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Wardani Purnamasari, SPD, MPDE, selaku dosen mata kuliah Manajemen Operasional. Baiklah, kami dari kelompok 11 akan menjelaskan materi tentang resiko operasional. Materi pertama akan saya jelaskan. A. Identifikasi resiko operasional dan bentuk resiko operasional. Resiko operasional merupakan resiko yang umum bersumber dari masalah internal perusahaan. Resiko ini terjadi disebabkan oleh kelemahannya sistem kontrol manajemen yang dilakukan oleh internal perusahaan. Yang kedua yaitu bentuk resiko operasional. Yang pertama, risiko pada komputer. Resiko pada bidang komputer biasanya terjadi karena berbagai faktor seperti faktor masuknya virus yang disebabkan oleh potensi software yang tidak memadai. Yang kedua, resiko maintenance pabrik. Perusahaan yang memiliki mesin sangat mengandalkan pada kualitas peralatan dalam mewujudkan produksinya, maka biaya pada pemeliharaan dan perawatan serta penggantian peralatan pabrik bersifat rutin. Yang ketiga, kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja terjadi pada saat perusahaan tidak menerapkan dan memperlakukan semua konsep keselamatan jaminan kerja sesuai dengan aturan dan ketentuan. Yang keempat, kesalahan dalam pembukuan secara manual. Yang kelima, kesalahan memberikan barang dan tidak ada kesepakatan barang ditukar kembali. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Zikri Abrar. Kepada Zikri Abrar dipersilahkan. Baiklah, saya Zikri Abrar akan melanjutkan penjelasan dari Elika Amita, yaitu pengukuran risiko operasional. Menurut Mabduh, salah satu teknik untuk mengukur risiko operasional adalah dengan menggunakan dua klarifikasi berikut ini. Yang pertama yaitu frekuensi atau probabilitas terjadinya risiko. Yang kedua, tingkat keseriusan kerugian atau impact dari risiko tersebut. Pengukuran risiko operasional dapat kita lakukan dengan menempatkan tingkatan dari setiap bentuk risiko yang terjadi. Yaitu semakin tinggi risiko, maka semakin tinggi kemungkinan untuk memperoleh return yang diharapkan. Dengan asumsi risiko dan return bersifat linear. Hubungan expected return dan standar deviasi dalam perspektif risiko operasional keterangannya yaitu (R) sama dengan expected return atau keuntungan yang diharapkan 0 sama dengan standar deviasi atau simpanan baku. Simpanan baku di sini sering diartikan dengan tingkat risiko yang semakin besar simpangan bakunya, maka semakin besar tingkat risiko yang akan terjadi. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rina Agustina. Kepada Rina saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Agustiana akan melanjutkan penjelasan dari kelompok saya, yaitu penjelasannya itu yang C, biaya untuk resiko operasional. Untuk mengatasi resiko operasional, perusahaan harus menentukan analisa yang mencangkupi yang pertama yaitu menghitung dan menetapkan bentuk resiko yang sedang terjadi dan akan terjadi. Yang kedua yaitu menghitung berapa biaya yang harus dialokasikan untuk menyatukan pengolahan resiko tersebut. Yang ketiga, memutuskan pembentukan semaksimal seperti apa yang layak ditetapkan untuk mengatasi resiko tersebut. Dan yang terakhir yaitu memutuskan dari mana sumber dana yang dapat dialokasikan untuk menduduki penyelesaian operasional tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang D, yaitu resiko operasional dan modal kerja. Pemahaman resiko operasional yang telah kita bahas secara mendalam, maka kita juga harus mengetahui apa itu modal kerja.
Modal kerja adalah suatu dana yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasional setiap harinya, seperti membeli bahan baku, membayar gaji karyawan, membayar gaji pengawasan, dan upah buruh, tagihan listrik, kebersihan, dan berbagai pengeluaran lainnya. Pengeluaran tersebut dicatat, dibukukan secara terperinci. Adapun tujuan dalam pembukuan tersebut adalah dapat menjadikan sebagai laporan pertanggungjawaban terhadap pemimpin perusahaan. Yang kedua, dapat dijadikan sebagai alat referensi dalam memperkirakan berbagai kebutuhan perusahaan, terutama untuk jangka panjang. Dan yang ketiga yaitu sebagai pedoman bagaimana pihak berkepentingan untuk melihat kondisi perusahaan dalam aktivitas lainnya seperti mahasiswa yang sedang melakukan KKN dan peneliti yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu sebagai alat satu bahan rekomendasi dalam mengambil keputusan bagi seorang inspektor. Itulah penjelasan dari kelompok kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator.